إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa mempersiapkan bekal kita nanti menuju kampung akhirat kita. Dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang juga masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beraktivitas. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama Islam yang bernama Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, beliau pernah berkata, ihrisu 'alal ukhuwah, ihrisu 'alal ukhuwah, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menjaga persaudaraan di antara kalian. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menjaga keutuhan dari persahabatan kalian, dari persaudaraan kalian sesama Islam. Wa idza hasala minkum, atau wa idza hasala bainakum syai'un minan nafrah, kalau seandainya terjadi sesuatu di antara kalian yang membuat antara kalian saling lari satu dengan yang lainnya, fatanasau al-madhi, maka lupakanlah masa-masa itu, lupakanlah yang telah berlalu. Wa akhriju safhati bayda'a jadidatan al-an, dan sekarang bukalah lembaran putih yang baru. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan nasihat
kepada kita semuanya untuk saling menjaga persaudaraan, saling menjaga persahabatan. Ihrisu 'alal ukhuwah. Berusahalah kalian untuk menjaga persaudaraan di antara kalian. Terlebih jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan yang hendaknya kita jaga, pertemanan yang hendaknya kita jaga adalah pertemanan antara sesama muslim. Maka hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga keutuhan pertemanan tersebut, persaudaraan tersebut. Karena persaudaraan yang dilandasi karena taqwa adalah persaudaraan yang kekal sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum min ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al-akhilla, orang-orang yang dahulu bersahabat dekat di dunia namun tidak di atas kebenaran, maka sebagian dengan sebagian yang lain itu akan menjadi musuh, akan saling berlepas diri dari tanggung jawab yang dahulu pernah mereka sama-sama tanggung di dunia. Namun karena persaudaraan mereka tidak di atas takwa, maka satu dengan yang lainnya akan menjadi musuhan, akan lari satu dengan yang lainnya, tidak mau bertanggung jawab. Mereka saling mengurusi diri-diri mereka. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali persaudaraan, persahabatan yang dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah persaudaraan yang abadi di dunia dan juga di akhirat. Persaudaraan yang dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu dari perkataan beliau ini yang beliau tekankan adalah persahabatan sesama muslim. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh itu juga ditekankan supaya terus dijaga agar tidak ada batas antara keduanya. Terus selalu saling menasihati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sahabat, memiliki teman, memiliki saudara sekalipun bukan saudara kandung, akan tetapi saudara yang jauh tapi dia saleh, adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba. Atau keutamaan yang luar biasa, kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling baik setelah Islam, melainkan atau dibandingkan dengan nikmat akhin muslim, akhin soleh, yaitu teman yang soleh. Jadi teman yang soleh, kata Umar bin Khattab, adalah nikmat yang besar setelah Islam. Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita semuanya, apabila engkau dapatkan teman yang soleh, maka peganglah ia erat-erat. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memandang bahwa teman yang soleh adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba setelah dia mendapatkan Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, berteman dengan orang soleh juga ternyata merupakan penawar dan obat bagi hati. Sebagaimana ulama yang bernama Ibrahim Al-Hawwas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Kata beliau, obat
penawar dari hati yang sedang sakit itu ada 5 kata beliau. Yang pertama, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa khala'ul batni, banyak berpuasa. Wa qiyamul lail, yang ketiga qiyamul lail, ya, mendirikan solat malam. Yang keempat, wa tadarru'u inda sahar, berdoa di waktu-waktu sahur, yakni menjelang subuh. Dan mujalasatus sholihin, duduk berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi kata Al-Imam Ibrahim rahimallahu ta'ala, obat daripada hati yang sedang sakit itu ada 5. Dan diantaranya adalah mujalasatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyaklah oleh kalian berteman dengan teman-teman yang mukmin, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena sesungguhnya teman-teman yang mukmin itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan tatkala nanti di hari kiamat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ihrisu alal ukhuwah, berusahalah kalian di dalam menjaga al-ukhuwah, persaudaraan, persahabatan secara muslim atau sesama muslim, diantaranya adalah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam nasihatnya Syekh Rabi' juga mengatakan bahwa apabila terjadi di antara kalian suatu permasalahan yang menjadikan kalian saling menjauh, fatanasau al-madhi, kata beliau, salinglah melupakan apa yang sudah berlalu. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam berteman, di dalam bersahabat, tentu terkadang ada sesuatu yang membuat satu di antara yang lainnya jengkel, marah dan sebagainya. Ada pertengkaran di sana dan itu sesuatu yang wajar. Tapi beliau menasihatkan, fatanasau al-madhi, lupakanlah yang telah berlalu. Kemudian sekarang bukalah lembaran-lembaran yang baru, yang putih, bersih, tanpa ada perselisihan yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini beliau menyinggung perkara yang namanya memaafkan. Memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan sifat maaf memang sifat yang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi terkadang pelakunya adalah teman sendiri, atau terkadang yang memaafkan adalah korbannya, yang sebenarnya mungkin tidak bersalah, tapi terkadang sangat sulit untuk memberikan maaf. Akan tetapi ketahuilah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan sifat tentang ciri hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra, orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu luang mereka ataupun di waktu sempit mereka. Wal kadhiminal ghaidha, kemudian ciri orang yang bertakwa kepada Allah juga bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, kemudian mau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah dalam persahabatan ada pertengkaran. Namun hendaknya pertengkaran yang ada dihapus dengan saling memaafkan, melupakan antara satu dengan yang lainnya. Karena dalam Islam tidak boleh seseorang menghajar atau mendiamkan saudara muslim yang lainnya melebihi dari 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahillu li rajulin, tidak halal
bagi seseorang ayyahjura akhahul muslima fauqa salas, mendiamkan saudaranya karena suatu pertengkaran melebihi daripada 3 hari. Kata Nabi apa? La yahil, tidak halal, artinya haram, dan itu tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah, antara keduanya terkadang ketemu, yang satu tidak mau menengok, yang satunya juga tidak mau menengok karena masih ada perselisihan. Kemudian kata Nabi SAW, dari keduanya ini yang paling baik adalah yang pertama kali menegur, terlebih menegurnya dengan mengucapkan salam. Jadi kata Nabi SAW, tidak boleh bertengkar kemudian saling diam satu dengan yang lainnya melebihi daripada 3 hari. Ya. Tidak boleh melebihi daripada 3 hari. Kalaupun mau diam-diaman cukup 3 hari. Setelah itu kemudian lupakan, saling memaafkan. Kalau kemudian ketemu maka saling bertegur sapa dengan mengucapkan salam. Dan siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu atau yang menegurnya, maka di antara keduanya itulah yang terbaik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara perkara yang lain yang seharusnya kita perhatikan bersama-sama, bahwa di antara sesama muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang memicu muslim yang lainnya marah. Melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu yang menjadikan sesama muslim itu saling bertengkar. Dan itu disebut dengan at-tahrish. At-tahrish, yaitu memicu konflik sesama muslim. Maka ini tidak diperbolehkan. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, at-tahrish, yang dimaksud dengan tahrish adalah iqa'ul khusumah wal khusyumah bainahum. Ini memicu adanya saling bertengkar, saling berbuat kasar antara sesama muslim. Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, beliau juga mengatakan at-tahrish, yang dimaksud dengan tahrish adalah al-ighra'u bainan nas ba'duhum bi ba'din, yaitu memancing pertengkaran antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Maka ini terlarang dalam Islam. Bahkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat tahrish, memicu pertengkaran dengan muslim yang lainnya, merupakan sifatnya syaitan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa syaitan telah putus asa dari dirinya disembah di Jaziratul Arab, di tanah Arab. Syaitan ini sudah berlepas diri, putus asa, enggak mungkin syaitan akan disembah di sana. Akan tetapi mereka ataupun syaitan masih bisa melakukan at-tahrish bainahum, yaitu memicu pertengkaran antara orang-orang yang tinggal di Jaziratul Arab. Dan ini adalah perbuatan syaitan, menjadikan kaum muslimin saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berbicara, tatkala kita berbuat, maka hendaknya hati-hati. Jangan sampai kemudian perkataan kita, perbuatan kita memicu yang namanya tahrish, dan itu merupakan perbuatan daripada syaitan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah iblis memiliki anak buah yang sangat banyak. Bahkan iblis sangat menghormati dan memuji anak buahnya yang kemudian bisa mengakibatkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya bertengkar kemudian bercerai, seperti bercerainya suami istri. Maka yang membuat seperti ini, maka syaitan akan disenangi oleh iblis sebagai panglima besarnya, akan disenangi, akan disayangi dan sebagainya, karena dia bisa menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri. Kemudian
jadilah perceraian dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hendaknya kita memperkuat, menjaga dengan sekuat tenaga persaudaraan dan juga persahabatan sesama muslim, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan persahabatan tersebut sampai akhirat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal haja. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.